Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham untuk besok tanggal 14 September 2022. Jadi besok hari Rabu ya, hari ini hari Selasa. Saya akan bahas seperti biasanya, totalnya ada 16 saham. Bagian pertama saya akan bahas 8 saham, nanti bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Sebelum itu saya akan bahas mengenai IHSG ya. Jadi hari ini IHSG dia berusaha untuk break all time high ya, berusaha di sini ya. Karena kalau kita lihat di sini all time high-nya sebelumnya tanggal 11 April 2022 itu yang terdekat ya, itu dia high-nya di level 7355,3 dan hari ini dia high-nya di 7345,456 ya, jadi hampir ya. Jadi dalam minggu ini dia akan berusaha untuk breakout higher high lagi. Nah, tapi saya di sini fokusnya ke saham-saham aja, berarti bukan ke IHSG-nya, hanya sekedar info aja. Selama ini uptrendnya untuk IHSG dia masih cukup bagus ya. Jadi Pak Sunar, nanti kalau sudah breakout all time high apakah nanti bakalan koreksi? Belum tentu ya seperti itu ya. Sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus. Jadi saran saya tetap fokus saja kepada saham-saham yang ada di portfolio atau di watchlistnya ya, seperti itu ya. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk saham BBCA. BBCA ini seperti saya sudah sebutkan sebelumnya ya, sering banget ya. Minggu ini dia akan berusaha untuk breakout ke atas 8.600. Kalau dia breakout ke atas 8.600, yang belum buy, kalau yang mau buy high sell higher silahkan ya, seperti itu ya. Atau mau tambah lagi average up silahkan. Target price berikutnya sekitar 9.000 ya, seperti itu ya. Jadi untuk BBCA ini masih mungkin untuk higher high lagi, jangan terlalu takut ketinggian ya, seperti itu ya. Kalau misalnya Anda takut, Anda bisa tunggu buy on weakness di 8250 ya, ini yang terdekatnya. Ini support terdekatnya. Kemudian kalau misalnya masih ragu-ragu bisa tunggu di area 7950 lah, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau dia turun lagi di bawah 7750, saran saya jual dulu semuanya untuk BBCA ya. Karena kalau dia gagal bertahan di atas 7750, dia bisa testing lagi ke support bawahnya yang paling bawah 7175 ya, kurang lebih seperti itu ya. Biasanya sih ya, kalau MA20-nya masih mengarah ke atas, sahamnya masih di atasnya MA20, kalau mau buy on weakness itu kita tunggu di crossingnya ya. Jadi ketika dia turun di bawah MA20, kemudian dia rebound mantul ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy ya. Itu yang mau buy on weakness ketika dia koreksi di jalur uptrendnya. Jadi kalau dia rebound ke atas 8250 kita boleh buy. Target price berikutnya di 8.600 dan 9.000 ya. Itu kurang lebih seperti itu untuk BBCA. Sejauh ini dia masih support bagus, jangan terlalu takut ya. Nah, seperti itu ya. Mau tambah lagi atau average up boleh setiap kelipatan Rp50 atau Rp100. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk BMRI. Target 9.500 hari ini sudah tercapai ya. Sayangnya untuk BMRI saya nggak buyback kembali. Saya kecenderungan lebih buyback ke BBRI ya. Jadi ya memang bukan rezeki saya lah, seperti itu ya. Memang saya lebih cenderung ke BMRI memang saya sudah sebutkan sebelumnya ya, dia paling istilahnya leadernya ya. Jadi kalau big banks itu di antara BBCA, BMRI, BBNI, BBRI itu ya banyak kan yang naik paling tinggi, banyak kan memang BMRI ya. Tapi saya kecenderungan pilih BBRI. Nah, BMRI ini setelah naik ke atas 9.500 ya, dia masih bisa naik lagi ke 10.000 ya. Sudah saya gambarkan garis-garisnya. Kalau yang mau trading buy high sell higher boleh ya, kalau dia breakout ke atas 9.500 kita buy, berikutnya setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up. Nah, kalau kita perhatikan, ini sudah saya sebutkan juga ya di jalur MA20-nya, kalau misalnya dia nanti dia crossing ke bawah, kemudian kalau dia berhasil rebound mantul ke atas, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Itu bagi yang mau buy on weakness ya. Jadi kurang lebih areanya ini saya gambarkan 8.800 sampai dengan 9.000. Jadi kalau dia turun di bawah 8.800, kalau dia sudah berhasil rebound naik ke atas 8.800, kita boleh buy, naik ke atas 9.000 kita tambah lagi atau average up. Itu yang mau buy on weakness. Atau tunggu di area bawah, di area 8.350 ya. Tapi jangan di bawah lagi 8.000 atau 775 ya. Kalau turun di bawah 8.350, saran saya jual dulu semuanya ya. Karena kalau dia turun lagi di bawah 8.350, ini dia turunnya bisa koreksinya lumayan dalam ya, seperti itu ya. Jadi buy on weakness maksimum di 8.350. Bukan berarti dia bakalan koreksi, enggak ya. Sejauh ini MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20-nya. Jadi marketnya itu masih super bullish ya. Jadi seperti kita ketahui bersama, laporan keuangan untuk big banks itu dia bagus banget ya. Sampai dengan awal tahun depan ya, kalau kita semi invest ya, itu masih cukup menarik. Jadi setiap koreksi selama dia masih cukup bagus ya, sesuai dengan yang saya sebutkan, boleh buyback ya kalau misalnya sudah kena trading stop di atas, atau yang belum punya kalau mau buy silakan ya. Buy on weakness ini areanya sudah saya gambarkan, kurang lebih cukup.
Oke, berikutnya untuk BBRI. Hari ini saya masih tambah lagi untuk BBRI ya. Jadi memang setelah breakout ke atas 4.600, saya tambah lagi, ternyata penutupannya di bawahnya lagi nih Pak Sunar. Sebenarnya masih oke lah ya. BBRI ini selama di atasnya 4460 ya. Kalau misalnya belinya di atas itu masih cukup menarik ya. Kalau yang mau buy on weakness tunggu aja di 4460 atau 4280. Buy on weakness itu artinya kalau dia koreksi turun di bawahnya, berhasil rebound atau mantul ke atas, di sana semangat kita untuk buy. Tapi kalau misalnya nggak dikasih, tunggu di 4460 nggak dikasih, 4280 nggak dikasih, kita buy high sell higher ya. Jadi kalau dia breakout lagi ke atasnya, di sini swing high-nya di 4690 kita boleh buy ya. Berikutnya naik lagi ke atas 4750, tambah lagi average up ya, dan seterusnya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan acuannya untuk average up ya. Nah, apakah ketinggian Pak Sunar kalau breakout kita buy? Jangan-jangan turun lagi. Sejauh ini uptrendnya masih cukup menarik ya. MA20-nya masih mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atasnya MA20-nya. Jadi kita jangan terlalu takut ketinggiannya. Memang ini sudah saya sering sebutkan. Yang sering ikuti saya mohon maaf juga ya, sering diulang-ulang ya. Jangan takut ketinggian, karena Anda beli di bawah pun ketika dia downtrend, Anda pikir beli di bawah kan murah ya. Ketika dia turun-turun Anda beli. Tapi ketika Anda beli, dia masih bisa turun lagi kalau trennya masih cenderung kuat downtrendnya ya, seperti itu ya. Walaupun beli di tengah-tengahnya seperti ini ya, misalnya ya, sideways ya, dia masih bisa breakdown di bawahnya 4280 ya, seperti itu ya. Jadi kalau seperti ini ya, ini contohnya tanggal 23 Agustus ya. Saya kan sudah gambarkan area buy and weakness di 4280, dia berhasil rebound. Besoknya memang higher high, tapi nggak lama lagi turun lagi malah lower low ya. Jadi kita jangan terlalu takut, walaupun Anda beli di tengah-tengahnya atau di paling bawah, besok bisa aja berbalik arah. Yang penting adalah pasang trailing stopnya dan stop lossnya. Kita perhatikan uptrendnya. Kalau uptrendnya masih bagus, kenapa tidak buy high sell higher ya? Nah, seperti itu ya. Jadi kalau semuanya itu buy low sell high, yang buy high-nya kita siapa? Ya tentu saja mereka yang buy high sell higher ya. Mereka mau profit lebih banyak lagi, menambah posisi ya. Kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Berikutnya untuk Antam. Antam akhirnya sukses kan, saya sudah sebutkan juga ya. Kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya dia gagal naik ke atas 2020, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Hari ini dia berhasil ya. Jadi kalau dia naik ke atas 2100, yang mau tambah lagi atau yang belum punya, kalau mau buy silakan, atau average up yang sudah punya ya. Naik ke atas 2170 tambah lagi, dia akan menguji resisten berikutnya 2250. Selama dia bertahan di atasnya 2020 penutupannya, dia masih cukup menarik ya, seperti itu ya. Peluangnya masih cukup ada. Memang dia lemot ya dibandingkan Inco ya. Kurang lebih seperti itu. Cukup ya untuk Antam. Oke, berikutnya untuk ASII. Hari ini ada SMS ke saya, Pak Sunar, terima kasih banyak loh ASII saya ketika Pak Sunar bilang 0.800 ke atas buy, 6925 ke atas buy ya, sesuai dengan video yang sudah saya sebutkan. Bahkan yang terakhir ya, breakout ke atas 7050 ya, ini adalah high di sini. Boleh tambah lagi atau average up, dia tambah lagi ya. Lumayan dia senyum-senyum ya. Profitnya lumayan di sini, targetnya dia akan menguji 7250, itu resisten terdekatnya. Nah, resisten itu jangan sampai menjadikan tembok yang membuat kita takut, wah, dekat resisten jual. Enggak ya. Kalau dia berhasil naik lagi, kita boleh tambah lagi atau average up. Dia akan berusaha untuk naik lagi ke atas 7625. Memang di sini konsolidasi di atas, kalau dia breakout boleh buy. Tapi di sini jangan-jangan besok koreksi Pak Sunar. Koreksi itu selalu ada peluangnya ya, seperti itu ya. Kalau misalnya Anda takut ya, tunggu aja buy and weakness lagi di 6800, ini terdekatnya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 6800, rebound atau mantul ke atas, barusan kita buy. Tapi kalau nggak dikasih, kita boleh buy high, sell higher. Naik ke atas 7250, kita buy. Target berikutnya di 7625. Kalau trading seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu takut ketinggian ya. Yang penting adalah pasang trailing stop atau stop loss ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke, cukup. Berikutnya MDKA. Masih naik lagi karena sentimen pendapatannya dia luar biasa ya. Labanya naik tinggi banget ya. Nah, ini sudah saya gambarkan. Naik ke atas 4400, mau tambah lagi atau average up silakan. Kalau yang mau buy misalnya Anda belum punya ya, tunggu aja kalau dia breakout lagi ke atas 4400 kita buy, naik ke atas 4500 tambah lagi atau average up. Target price berikutnya masih memungkinkan ke 4750 atau 5000 ya. Nah, kalau misalnya takut Pak Sunar, ya saya tunggu koreksi ya, tunggu aja di 4140 atau 4000 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawahnya 4140 atau di bawahnya 4000 atau 3900 di sini ya garisnya ya. Kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas ya, seperti itu ya. Jadi misal di sini dia masih testing sideways areanya ya di jalur uptrendnya. Kalau dia breakout ke atas 4500 atau pakai acuan high-nya di sini tanggal 12 Agustus 2022 naik ke atas 4540, kita boleh buy high, sell higher ya, seperti itu ya. Jangan terlalu takut ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk MDKA.
Berikutnya untuk Harum. Ini siap-siap untuk breakout ke atas 1975. Sudah saya sebutkan sering banget ya, yang ikuti saya harusnya sudah tahu. Selama dia berada di atas 1700, dia masih cukup menarik untuk Harum ini ya. Memang sebelumnya kalau saya sebutkan di sini naik ke atas 1700 buy, ternyata turun lagi Pak Sunar. Ya kalau Anda belinya ketika dia breakout ke atas 1700, stop loss-nya ya ke 1535 atau pakai acuan swing low di sini ya, sudah saya sebutkan ya. Memang agak jauh waktu itu ya. Memang dia kalau kita lihat di sini, ini area breakout sebelumnya dari resistennya kan 1535 ya di sini ya. Jadi untuk Harum ini apakah masih bisa naik lagi? Masih ada peluang. Nah, strateginya kalau mau buy itu kita bisa tunggu buy and weakness lagi di 1700 atau 1780. Kalau nggak dikasih, kita buy high, sell higher. High-nya di sini kan di area 1950 ya. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 1975, kita boleh tambah lagi atau finish up. Naik ke atas 2090 tambah lagi, naik ke atas 2050 tambah lagi ya. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini untuk acuan average up. Kalau dia breakout, naik lagi, kita tambah lagi. Ya, saya ulangi lagi, jangan takut ketinggian. Memang sering saya ulang-ulang terus ya, karena seringkali saya ditanya di grup, Pak Sunar masih bisa buy nggak, ketinggalan atau enggak. Ya, seperti itu ya. Jangan terlalu takut. Anda beli dimanapun, di tengah atau di atas ya, itu Anda bisa nyangkut kapan aja. Kalau tiba-tiba berbalik arah ya kita bisa aja nyangkut. Yang penting adalah pasang trailing stop dan stop loss. Kalau dari uptrendnya di sini memang dia masih sideways, berusaha untuk breakout, tapi sidewaysnya ini sudah masih tergolong bagus ya, karena dia masih dalam jalur uptrendnya seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut, ragu-ragu ya seperti itu ya. Nah, memang kalau kita lihat untuk Harum ini Pak Sunar, kadang-kadang volumenya naik tinggi gitu ya. Setelah dia naik, besoknya dia volumenya berkurang. Ya, kita fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Volume itu untuk konfirmasi ya, seperti itu ya. Jadi jangan terbalik ya. Pertama lihat volumenya, kemudian lihat price-nya. Salah. Yang pertama adalah lihat price-nya, kemudian volumenya mendukung atau tidak ya. Kalau dia terjadi breakout, biasanya untuk seperti itu kurang lebih sih cukup ya. Oke, berikutnya untuk ADMR. Ini sudah saya sebutkan ya. Sideways-nya dia lama gitu ya. Tapi kan saya sudah sebutkan, selama dia masih berada di atas 1600, kita boleh buy ya, 1700 ke atas buy. Nah, kalau dia naik lagi ke atas 1800 boleh buy. Ternyata penutupannya kok dibayar 1800 Pak Sunar, ya masih bagus lah seperti itu ya. Jadi yang belum punya, kalau mau buy naik ke atas 1805 kita buy. Nah, berikutnya setiap lipatan Rp50 atau ikutin garis-garis yang sudah saya berikan, ini masih ada peluang untuk naik ke 2000 dan 2200 ya, selama dia masih bertahan di atas 1600. Jadi stop loss maksimumnya di 1600, atau kalau Anda masih mampu untuk tahan lebih lama lagi, jangka menengah ya 1500 ya. Nah, ini sudah saya sebutkan lagi ya. Kita jangan terlalu kaku juga. Kalau sebelumnya dia turun di bawah 1500 berhasil rebound, kali ini kalau dia turun di bawah 1500 jual dulu semuanya ya. Jual dulu semuanya. Karena di bawah 1500 dia resiko ya, seperti itu ya. Jangan beranggapan Pak Sunar ini kan rebound Pak Sunar. Nah, kalau jual nanti jangan-jangan naik lagi ya. Kalau naik lagi kita kejar buyback ya. Jadi kunci sukses di saham itu adalah 3, sabar, fokus, dan disiplin. Disiplin bukan hanya pasang stop loss. Kalau Anda disiplin cuma pasang stop loss, nggak berani buyback, kalau dia berhasil rebound lagi mantul ke atas, ya nanti ceritanya Anda loss terus ya. Trading saham itu nggak mesti gagal ya. Saya sudah cerita bolak-balik ya, sering banget. Kadang di suatu saham itu trading pertama gagal, trading kedua gagal, ketiga gagal, keempat kalinya belum tentu gagal ya. Ya seperti itu ya. Ya itulah dinamika trading. Kalau Anda nggak mau trading ya mungkin investor ya, sistemnya ya agak panjang, tapi ya nahan stop lossnya agak jauh ya, seperti itu ya. Nah, mungkin bisa sampai 20% nahannya selama fundamentalnya masih bagus ya, mungkin Anda masih bisa hold ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya, ini sudah 8 saham. Nanti saya akan lanjutkan di bagian kedua, saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Jangan lupa nonton playlistnya untuk minggu ini ya. Jadi ada beberapa saham, saya akan bahas bagian kedua ya. Nanti linknya juga di video deskripsi di bawah ini. Kemudian tadi siang ya, saya sempat bikin satu video. Kalau yang belum nonton silakan. Mengapa saya tidak investasi di saham-saham Amerika ya? Karena kan lagi booming sekarang ya, saham Amerika. Ada beberapa influencer di YouTube ya, mereka ngajak-ngajakin buka akun baru, suatu aplikasi yang beli saham Amerika mudah investasi ya. Itu saya sudah bahas. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kurang lebih sekian. Terima kasih banyak. Yang baru kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Terus saya ingatkan ya, saya tidak pernah menawarkan investasi atau pengumpulan dana dalam bentuk apapun. Jadi investasi itu kalau nggak ada izinnya dari OJK, ya kan, itu kebanyakan ilegal, tindak pidana pencucian uang. Saya nggak mau ya, saya bukan seperti itu.
Nah, kalau yang mengatasnamakan Sunar Susanto itu pasti bukan saya. Saya nggak pernah send message ke member duluan ya. Grup saya namanya Saham Profit ya di Telegram ya. Di lain-lainnya saya nggak aktif, hanya di Telegram grup aja. Jangan lupa ya, jangan terbujuk oleh rayuan yang mengatakan, oh Pak Sunar bisa kelola dana, terus bisa mengumpulkan cuan banyak gitu. Enggak ya, saya nggak terima titipan dana. Buat apa ya, seperti itu ya, pelanggaran hukum itu ya, nggak ada izinnya, ngapain ngumpulin dana orang ya. Bisa-bisa nanti saya di penjara ya. Jadi jangan salah paham, bukan saya itu oknum penjahat, penipu yang copycat username saya untuk menipu-nipu ya. Nah, sekian, seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat ya.